Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Rahayu Pujianti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menyusun menu seimbang ala chef untuk tugas ilmu gizi dan kesehatan dengan nomor NPM 81. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada data mahasiswa, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga langkah kerja, yang keempat kebutuhan kalori, yang kelima data hasil pengamatan tabel menu makanan zat yang dikandungnya serta analisis. Yang pertama mengenai data mahasiswa. Saya sendiri bernama Nastiti Rahayu Pujianti, gender perempuan, usia 20 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 160 cm. Kemudian alat bahan yang diperlukan ada alat tulis, tabel kecukupan gizi, tabel kandungan gizi dalam makanan. Hal tersebut nantinya diperlukan untuk menghitung kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Nah, langkah kerja yang pertama mempelajari cara menyusun seimbang sehat dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Hal-hal yang dibutuhkan tadi sudah disebutkan seperti alat dan bahannya dan juga data diri mahasiswa yang akan dihitung. Kemudian menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari pada data diri sendiri. Kemudian cara menghitung kebutuhan kalori itu kita menentukan menggunakan BMR menurut Harris Benedict. Untuk gender perempuan, rumusnya itu 655 ditambah 9,6 kali berat badan, kemudian ditambah 1,8 kali tinggi badan, dikurangi 4,7 kali usia. Hal tersebut tinggal dimasukkan berat badan, tinggi badan, dan usia yang tadi sudah disebutkan dalam data mahasiswa. Kemudian diperoleh hasil 1521. Nah, kemudian untuk menghitung total kalori itu sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR. Faktor aktivitas fisik yang didapatkan adalah 1,375 kali BMR-nya 1521. Hal tersebut didapatkan hasil 2092. Jadi apa itu sih BMR? Nah, BMR itu adalah kalori yang tubuh perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh, di mana tujuan dari menjaga kestabilan fungsi biologis tubuh atau homeostasis sehingga tubuh bisa terus untuk bertahan hidup, di mana nanti kalori yang sudah dihitung untuk dikonsumsi selama sehari-hari itu untuk melakukan aktivitas tubuh. Nah, selanjutnya ada mengenai faktor aktivitas fisik dan nilai level aktivitas. Nah, hal ini disebutkan seberapa sering olahraga. Tabel pertama mengenai sangat jarang olahraga, yakni kurang dari sehari per minggu dikali dengan BMR 1,2. Nah, kemudian untuk jarang olahraga, yakni 1-3 hari per minggu melakukan olahraga, BMR dikali dengan 1,375. Untuk normal itu 3-5 hari per minggu olahraga, BMR-nya nanti dikali 1,5. Kemudian untuk yang sering olahraga kisaran 6-7 hari per minggu dikali BMR dengan 1,725. Kemudian untuk yang sangat sering olahraga, yakni setiap hari bisa 2 kali dalam sehari untuk berolahraga dikali dengan BMR 1,9. Selanjutnya, sesudah kita melakukan alat dan bahan mengenai tabel gizi dan zat makanan yang dikandungnya, saya menemukan pengamatan di mana waktu pagi hari macam bahan makanan yang dikonsumsi ada nasi goreng, telur dadar, dan susu, di mana kalori yang dibutuhkan hal tersebut tertera dalam tabel. Kemudian untuk siang hari macam bahan makanan yang dibutuhkan. Untuk saya sendiri ada nasi, tempe goreng, sayur tumis kangkung, buah dan apel. Kemudian untuk sore hari ada nasi, sayur tumis kangkung, dan buah alpukat. Data pengamatan tabel menu makanan 1.
ini sudah disesuaikan dengan referensi. Kemudian untuk kalori yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan jumlah yang tadi sudah dihitung, dimana tadi didapatkan hasil 2092. Jadi total kalori yang diperlukan adalah 2092, disesuaikan dengan perhitungan yang sudah tadi dihitung. Hal tersebut dipilih menu yang tadi sudah disebutkan pada tabel. Kemudian untuk referensi tabel makanan dan kandungan yang saya pilih ada 3, yakni melalui tabel konsumsi pangan Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, kemudian ada aplikasi Vetsigrid dan web browser nilaigizi.com. Kemudian untuk analisis data pengamatan berupa pertanyaan, yang pertama, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya itu berbeda antara satu individu dengan individu lain. Tadi yang sudah kita hitung melalui perhitungan kalori BMR, hal tersebut disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh individu masing-masing. Nah, kemudian untuk yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Kebutuhan kalori antara individu satu dengan lainnya berbeda karena energi yang dibutuhkan dalam aktivitas pun berbeda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam tabel, di mana olahraga yang sangat jarang olahraga tadi ada jarang, normal, dan sering, sangat sering tersebut dikali BMR dengan nilai level aktivitas yang berbeda-beda seperti pada tabel. Kemudian untuk yang ketiga, mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Karena makanan yang dikonsumsi jika seimbang, maka di dalam tubuh untuk zat yang dibutuhkan cukup sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk beraktivitas mengeluarkan energi. Selain hal tersebut menyehatkan, juga menghindari kelebihan maupun kekurangan zat yang nantinya mengakibatkan timbunan sampah atau zat, ataupun bila nantinya kekurangan yang dapat mengakibatkan penyakit. Jadi sesuatu yang berlebihan ataupun kekurangan itu tidak baik. Jadi untuk tubuh itu kita harus imbang. Yang keempat, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Hal tersebut sebisa mungkin untuk dihindari atau dikurangi. Untuk mengurangi porsi kalorinya ataupun dengan melakukan pembakaran dengan melakukan aktivitas seperti olahraga ataupun hal lainnya sehingga dapat membakar kalori. Untuk melebihi menu yang dianjurkan sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk digunakan sebagai energi, melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya, kesimpulan yang didapat, setiap orang memiliki kebutuhan kalori masing-masing sesuai dengan gender, usia, berat badan, tinggi badan, maupun aktivitas fisik. Hal tersebut dikarenakan tubuh memerlukan zat-zat yang seimbang dari apa yang dibutuhkan dengan apa yang dikeluarkan, sehingga proses dalam tubuh akan teratur ataupun seimbang sehingga menjadikan tubuh yang sehat. Penyesuaian menu makanan yang seimbang ini juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kehidupan, seperti berupa pengeluaran bulanan ataupun makanan sehari-hari, pengeluaran bulanan untuk makan sehari, dan lain sebagainya. Jadi harus tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan ataupun kondisi situasi yang lainnya yang ada di kehidupan. Sekian, terima kasih. Bila banyak salahnya saya atau kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul